Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Google Classroom ini. Untuk semester ini khusus kelas 11 yaitu matematika peminatan. Untuk semester genap ini cukup materi cukup sedikit, yaitu hanya satu bab saja, yaitu hanya polinomial atau istilah bahasa Indonesia yang sederhana suku banyak. Begitu. Nah, untuk itu dalam mempelajari ini nanti suku banyak itu ada beberapa poin yang harus kita pelajari, yaitu untuk yang pertama yaitu pengertian dan operasinya. Pengertian dan operasinya. Suku banyak itu apa? Kalau dioperasikan itu bagaimana? Kemudian yang kedua menentukan nilainya. Kemudian yang ketiga nanti menentukan pembagian suku banyak. Pembagian itu pasti menghasilkan hasil bagi dan sisa. Berarti ya kita pelajari nanti dalam pembagian itu hasil bagi dan sisanya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat yang harus kita pelajari nanti ada teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa dan teorema faktor. Kemudian yang terakhir bentuknya yaitu persamaan suku banyak. Ini ada 5 poin besar yang harus kita pelajari untuk satu semester ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, walaupun insya Allah satu pekan satu kali, mudah-mudahan cukup. Oke, untuk menghemat waktu kita kenalkan dulu. Yang pertama yaitu pengertian dan operasi pada suku banyak itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Pengertian dan operasi pada suku banyak. Oke, menurut pengertiannya suku banyak itu ya intinya suatu suku yang secara garis besarnya yang variabelnya itu pangkatnya lebih dari 3, biasanya begitu, atau sama dengan 3. Nanti sudah bisa dikatakan suku banyak. Oke, begini kalau kita tulis suku banyak itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas, perhatikan ini, beberapa suku dan memuat satu variabel dan pangkatnya harus positif. Berarti nanti kalau pangkatnya negatif atau pangkatnya pecahan itu berarti bukan suku banyak yang kita pelajari ini. Berarti sekali lagi ini nanti pangkat pada variabel itu harus positif dan bulat, tidak boleh pecah. Kalau pecah nanti sudah lain yang kita pelajari. Khusus untuk suku banyak harus bulat dan positif. Lihat ini ada beberapa suku, artinya lebih dari satu, lebih dari 2. Kalau hanya satu saja kan namanya, kalau hanya ada suku satu saja namanya konstanta. Kalau ada 2 suku saja namanya linier. Kalau ada 3 suku namanya bentuk kuadrat. Nah, nanti ada 4 suku itu sudah masuk ke suku banyak yang kita pelajari ini. Oke, lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya bisa seperti ini. Nah, ada bentuk aljabar x pangkat 4 plus 5x kuadrat min 3x plus 7. Ini kan semua variabelnya x. Nah, berarti ini namanya dinamakan suku banyak. Mengapa? Karena pangkatnya semua bulat. Pangkat x-nya ini 1, ini 2, ini 4. Bulat kan, tidak pecah. Tapi kalau ini misalnya min 2, nah itu bukan suku banyak. Begitu? Berarti ini namanya suku banyak atau polinomial. Nah, kemudian contohnya kalau seperti ini. Nah, kalau x pangkat 4 plus 5x min 2 min 3x plus 7 seperti yang saya katakan tadi, ini bukan suku banyak. Nah, ini bukan semesta yang kita pelajari kesempatan ini. Berarti karena ada min 2, ini berarti bukan bulat positif, tapi ini bulat negatif. Nah, begitu. Berarti bentuk yang ini x kuadrat plus 5x min 2 min 3x plus 7 ini bukan suku banyak. Berarti ini nanti bukan yang kita pelajari, bukan yang seperti itu. Yang kita pelajari adalah bentuk yang atas ini. Oke, lanjut. Sekarang seperti apa bentuk secara umum suku banyak itu? Maka dapat saya ringkas saja seperti ini bentuk umumnya.
polinomialnya, suku banyaknya. Misal saya tulis seperti ini. Nah, ini misalnya an x pangkat n, an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai konstanta. Nah, ini kalau ada suku banyak seperti ini, maka ada unsur-unsur yang mempunyai nama gitu aja. Unsur-unsurnya apa, variabel-variabelnya dalam suku banyak. Kita perhatikan. Oke. Ini an. Nah, an ini nanti kemudian an-1, kemudian an-2 dan seterusnya. Nah, ini nanti dinamakan koefisien suku. Nah, dinamakan koefisien suku. Berarti an ini koefisiennya suku an x pangkat n. Nah, kalau suku ini berarti dinamakan koefisiennya adalah an-1 dan seterusnya. Nah, berarti pada x saja, x pangkat 1 ini koefisiennya siapa? A1. Pada A2x kuadrat maka koefisiennya siapa? A2. Saya pikir ini sederhana, hanya nama-nama saja. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang A0 ini, yang tidak ada koefisiennya, ini dinamakan suku tetap atau konstantanya. Namanya suku tetapnya, konstanta. Nah, ada lagi satu lagi dalam suku banyak itu yang berpangkat ini. Nah, pangkat yang paling besar itu namanya derajat suku banyak tersebut. Berarti dalam hal ini siapa paling tinggi, yaitu n. Oh, berarti n ini, perhatikan, n ini adalah derajat suku banyaknya. Nah, berarti nanti kalau ada suku banyak ditanya derajat suku banyaknya yang mana, berarti lihat ya x pangkat tertingginya itu. Kemudian kalau ditanya suku-sukunya, lihatlah angka yang melekat pada x, variabel x-nya itu berapa. Oke, begitu. Bisa kita lanjut untuk penjelasnya, untuk konkretnya seperti apa, misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya ambil lagi pada contoh tadi, ada suku banyak 2x pangkat 4 plus 5x kuadrat min 3x plus 7. Lah ini tadi kan dinamakan, ini namanya suku banyak, jelas. Karena pangkat-pangkat-pangkatnya semua positif dan tidak ada yang negatif. Maka ini namanya suku banyak. Nah, terus dari ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa koefisien x pangkat 4-nya, lihat x pangkat 4 itu ini koefisiennya siapa? Berarti ya angka yang melekat pada x pangkat 4. Berarti perhatikan ini, disitu kan 2x pangkat 4, berarti 2 inilah yang dinamakan koefisiennya suku pada 2x pangkat 4, koefisien x pangkat 4-nya. Lanjut, kemudian koefisien untuk x pangkat 3-nya siapa? Nah, lihat ini dalam soal ini, dalam suku banyak ini x pangkat 3-nya tidak ada. Nah, kalau tidak ada artinya, kalau dalam matematika tidak ada, itu pasti namanya 0 gitu kan. X pangkat 3-nya tidak ada, berarti koefisiennya pasti 0. Nah, gitu. Lanjut, kemudian koefisien x kuadratnya. Lihat, koefisien x kuadrat, berarti otomatis angka yang melekat pada x kuadrat. Loh, ini kan. Nah, begitu. Sederhana saja. Berarti nah ini yang saya lingkari ini. Berarti 5. Nah, itu. Kemudian setelah x kuadrat sekarang koefisien x-nya, lihat x-nya. Nah, x ini koefisiennya, berarti angka yang melekat pada x gitu kan. Berarti adalah min 3. Oh, berarti koefisien x-nya adalah min 3. Dan yang terakhir, nah, konstantanya adalah yang tidak ada x-nya saja. X-nya, variabelnya tidak ada, berarti itu x itu. Nah, inilah yang dinamakan konstanta atau suku tetapnya. Nah, seperti ini yang dimaksud pengertian suku banyak, yang unsur-unsurnya harus kita pahami. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Untuk contoh misalnya diketahui polinomial seperti ini, 2x pangkat 5 min dan seterusnya. Kalau yang diminta misalnya derajat polinomialnya berapa, kemudian suku-suku beserta koefisiennya itu berarti berapa, apa saja. Oke, untuk pembahasannya sekali lagi, untuk menjawab A,
kita perhatikan lagi suku banyaknya seperti ini. Kalau ingin menjawab A, sekali lagi seperti tadi, derajat polinomial itu adalah merupakan pangkat X yang tertinggi. Dalam hal ini siapa itu? Oh, pangkatnya di sini kan 5, 4, 3, 2. Oh, berarti yang paling tinggi adalah 5. Maka 5 itulah yang dinamakan derajat pangkat tertingginya. Perhatikan ini ya, saya beri lingkaran merah tadi. Begitu. Nah, kemudian untuk menjawab yang B, suku-suku beserta koefisiennya. Oke. Dalam hal ini ada suku, ini ada suku, ini suku gitu kan. Maka dapat kita tarik kesimpulan, ini kita namakan suku pertamanya, berarti 2x pangkat 5. Koefisiennya siapa? Nah, seperti tadi, perhatikan itu 2x pangkat 5. Siapa itu angka yang melekat pada x pangkat 5? Oh, berarti itu adalah 2. Begitu. Kemudian koefisien suku yang kedua, perhatikan siapa suku yang kedua adalah min 4x pangkat 4. Terus siapa koefisiennya? Nah, tuh lihat, perhatikan, koefisiennya adalah angka yang melekat pada x pangkat 4 itu. Oh, berarti adalah min 4. Dan selanjutnya yang suku ketiga, siapa itu x pangkat 3? Perhatikan, x pangkat 3 itu hanya plus x pangkat 3. Berarti kalau ditanya koefisiennya, berarti ya angka yang melekat di situ siapa? Angkanya adalah 1. Kemudian suku yang berikutnya yaitu suku keempat, yaitu siapa itu? 3x kuadrat sukunya. Nah, terus koefisiennya berapa? Nah, angka yang melekat pada x kuadrat, saya yakin sudah tidak masalah, 3. Kemudian yang terakhir suku tetapnya, suku kelima, yaitu min 8. Kalau ditanya koefisiennya otomatis ya tetap min 8. Begitu. Nah, inilah yang dimaksud pengertian suku banyak seperti ini yang harus kita pahami dulu. Saya yakin ini bisa dipahami dan sangat sederhana, hanya itu namanya apa gitu aja. Oke, terus lanjut. Kalau sudah pengertian suku banyak, kemudian operasinya yaitu ada jumlah, pengurangan, dan perkalian. Begitu. Nah, kalau pembagian nanti kita pelajari yang tersendiri. Sekarang hanya kalau dijumlah gimana, pengurangan gimana, perkalian gimana. Oke, seperti pada waktu SMP maupun SD maupun sampai saat 10 kelas, pada saat kelas 10, yang namanya penjumlahan, pengurangan itu harus sejenis baru dapat dioperasikan gitu kan. Ini nanti juga sama. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini aja. Misalnya ada dua polinomial, yaitu suku banyak px kemudian dan qx. Seperti ini misalnya, suku banyaknya x kuadrat plus 1 sama x pangkat 3 min x plus 2. Nah, ini bagaimana? Sekali lagi, kalau kita operasikan dua suku tadi, bagaimana kalau dijumlahkan? Jumlahnya berarti tinggal jumlah saja gitu kan. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. Ingat, penjumlahan itu dapat kita operasikan kalau sejenis. Berarti yang sejenis siapa? Nah, di sini ada x pangkat 3. Perhatikan, x pangkat 3 sejenis dengan siapa? Tidak ada gitu kan. Berarti tidak ada temannya, itu berarti sendiri. Berarti hanya itu sendiri hasilnya. Begitu. Kemudian selanjutnya ada x kuadrat. Siapa itu yang sejenis? Nah, ini saya lingkari, perhatikan itu. Nah, berarti kalau berarti x pangkat 2 min ditambah min x pangkat 2, berarti hasilnya adalah habis kan, 0 akhirnya. Maka yang sejenis lagi siapa itu? Konstantanya itu yaitu plus 1 sama 2. Kalau dijumlahkan menjadi 3. Berarti kedua suku banyak itu tadi kalau dijumlahkan ternyata hasilnya adalah x pangkat 3 plus 3. Oke, gitu kalau jumlah sederhana kan. Lanjut kalau pengurangan. Bagaimana kalau dikurangkan? Prinsipnya tetap sama. Pengurangan pada operasi pengurangan itu dapat kita operasikan kalau sejenis. Nah, kita lihat, perhatikan. Seperti tadi, x pangkat 3 ini tidak ada yang sejenis, berarti yang depan kan x pangkat 3 tidak ada. Ini berarti kalau dikurangi berarti jadinya kan min x pangkat 3. Kemudian x kuadrat min jadi plus, jadi 2x kuadrat. Plus 1 dikurangi 2 berarti min 1. Oke, ini hanya seperti ini aja kalau kita jumlah. Kemudian bagaimana kalau kita kali?
Perkalian berarti sama sifatnya seperti asosiasi. Berarti ini artinya apa? X kuadrat dikalikan ini semua, X pangkat 3 min X kuadrat plus 2 tambah 1 kali ini semua. Berarti begitu asosiatif. Begitu X kuadrat kali plus 1 kali, berarti ini dikalikan X kuadrat kali X pangkat 3 menurut eksponen kemarin kelas 10 semester 1 matematika pemerintahan. Eksponen dikali berarti pangkatnya dijumlah sehingga ketemunya X pangkat 5. X2 kali min X2 berarti jumlah, berarti min X pangkat 4. X2 X kuadrat kali 2 jadi 2X kuadrat, ini kalikan 1 berarti tetap. Maka kita jumlahkan yang sejenis, berarti 5 tidak ada temannya, berarti X kuadrat pangkat 3 tidak ada temannya, berarti tinggal ini sama ini 2X kuadrat min X kuadrat, dan 2 tidak ada temannya, berarti tinggal hasilnya kalau dijumlahkan adalah ini 2X kuadrat kurang X kuadrat hasilnya 1. Begini, berarti kalau kita kalikan 2 suku banyak tadi hasilnya seperti ini. Nah seperti ini kalau penjumlahan, pengurangan sama perkalian. Dan yang terakhir untuk pertemuan ini adalah kesamaan suku banyak. Maksudnya kesamaan itu kalau ada 2 suku banyak dikatakan sama itu harus bagaimana? Kalau sama berarti otomatis adalah semua koefisien yang pangkatnya sama harusnya nilainya juga sama gitu kan. Nah ini penjelasannya. Dua suku banyak itu dikatakan sama kalau atau identik istilahnya, nanti simbolnya adalah sama dengan itu tapi garisnya 3 identik, maka koefisien X yang berpangkat sama adalah sama. Artinya apa? Berarti X kuadratnya harus koefisiennya sama, X pangkat 3 nya harus sama, dan seterusnya. Begitu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasinya seperti ini. Nah ini misalkan ada suku banyak QX, ada suku banyak VX. Nah ini jelas, perhatikan suku banyak VX. Kalau QX, X pangkat 3 nya koefisiennya 1, ini X pangkat 3 nya juga 1. X kuadratnya koefisien min 1, ini juga min 1. X nya koefisien 3, ini juga 3. Konstantanya 2 juga 2. Begitu, maka ini jelas kesimpulannya, artinya maka Vx itu identik atau sama dengan Qx. Beginilah simbol identiknya, identik garis 3 itu. Nah sekarang untuk lebih jelasnya bagaimana contohnya. Oke, contoh bisa seperti ini. Kalau diketahui polinomial, polinomialnya Vx seperti ini dan Px seperti ini. Nah kalau Vx dan Px ini identik, maka berapa nilai A dan B nya? Oke, gitu, tinggal menyamakan saja. Oke, bagaimana pembahasannya? Ingat, Vx identik dengan Px, maka dapat kita peroleh persamaan. Ini Vx nya, ini Vx, dan ini Px. Berarti karena ini identik sesuai definisi pengertian tadi, maka koefisien X pangkat yang sama nilainya harus sama. Ini kan ruas kiri misalnya X pangkat 3, ini X pangkat 3, koefisiennya 3, 3, oh sama. Begitu. Oh berarti ini koefisien X kuadrat ini min 2, di sini X kuadratnya itu A. Oh berarti kesimpulannya apa? Harus sama. Artinya apa? Berarti A harus sama dengan, nah perhatikan koefisien X kuadratnya ternyata yang 1 min 2 1A, berarti artinya itu harus sama. Oh berarti kita mempunyai persamaan yang pertama, A harus sama dengan min 2. Kemudian koefisien X nya yang kiri dan yang kanan juga harus sama, berarti yang sini 1, sini A min B. Maka kita memperoleh persamaan, perhatikan ini harus sama koefisiennya. Berarti siapa itu? A min B harus sama dengan 1. Konstanta jelas sama. Nah dari sini sehingga kita punya persamaan linier dalam bentuk A sama B. Lihat, nilai A sudah tahu min 2, berarti B nya pasti tidak dapat dicari. Langsung substitusi saja.
nilai A kita substitusikan ke A min B sama dengan 1. Kalau A kita ganti min 2, maka akhirnya adalah ketemu nilai B nya adalah min 3. Jadi nilai A nya min 2, B nya min 3. Begitu, saya yakin ini belum ada masalah yang berarti. Oke, lanjut untuk lebih jelasnya. Ini contoh yang terakhir dalam kesamaan. Nah, ini contoh yang terakhir. Nah, misalnya seperti ini sekarang. Tentukan nilai A dan B nya. Kalau, nah sekarang ini diketahui ini suku banyaknya kiri dan kanan ternyata pecahan. Kalau bentuknya pecahan seperti apa? Ya prinsipnya harus kita samakan gitu. Berapa nilai A nya? Lagi bagaimana ini untuk menyamakan? Kita lihat pembahasannya, perhatikan. Coba lihat, ini yang ruas kiri yang penyebut ini kan X kuadrat min 2X min 8. Tapi yang ruas kanan penyebutnya X min 8 sama X plus 4. Nah, di sini prinsipnya supaya sama penyebutnya ruas kiri dan kanan pasti sama. Maka kita samakan penyebutnya. Oke. Bentuk ini X kuadrat min 2X min 8 ini ternyata dapat kita ubah bentuk faktornya, dapat kita faktorkan menjadi X min 4 kali X plus 2. X kuadrat X kali X, berapa ketemunya min 8, tapi dijumlah adalah min 2, berarti min 4 sama 2. Nah, sekarang biar ruas kanan ini biar sama dengan ruas kiri, maka ruas kanan ini kita samakan penyebutnya, karena yang satu ini X min 4, yang satu X plus 2. Dengan prinsip menyamakan penyebut, maka kita memperoleh, nah ini menyamakan penyebut hanya yang A ini pembilangnya ini kita kalikan penyebutnya ini, berarti kan A saya kalikan dengan X plus 2 ditambah B ini kita kalikan penyebutnya ini. Nah, ini pasti nanti penyebutnya sama. Maka ini kalau kita uraikan maka ini AX tambah 2A, ini BX min 4B. Nah, ini karena sudah penyebutnya sama, maka dapat kita jumlahkan pecahan ini di ruas kirinya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi seperti ini. AX ditambah BX, maka hasilnya A plus BX. Kemudian 2A ditambah min 4B, maka hasilnya min 4B. Nah, sekarang lihat, penyebut ruas kiri, penyebut ruas kanan ternyata sama. Nah, sekarang pembilang kiri dan pembilang atas juga harus sama. Menurut definisi kesamaan tadi, maka koefisien X yang pangkatnya sama. Di sini yang ruas kanan kan ada 2X, di sini A plus BX, maka A plus B ini harus sama dengan 2. Begitu saja. Perhatikan yang saya beri lingkari ini. Nah, berarti apa itu artinya? Yang kita peroleh A plus B sama dengan 2. Kemudian konstantanya ruas kiri itu plus B plus 10. Konstanta ruas kanan itu 2A min B, maka harus sama, sehingga kita memperoleh persamaan yang kedua. Berarti 2A min 4B itu harus sama dengan 10. Nah, dari persamaan ini dianggap persamaan 1, 2 atau sebaliknya, maka ini kita eliminasi. Oke, kita eliminasi ini 2A min 4B saya taruh yang atas, ini A plus B yang bawah. Nah, karena ini belum ada yang sama, maka harus kita samakan. Maka kita samakan saja yang A, ini 2A, ini A, berarti biar sama, berarti yang bawah hanya kalikan 2, yang atas kali 1. Maka kita peroleh kalau yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2, berarti atas tetap, bawah jadi semua kali 2. Nah, ini sekarang sudah sama 2A 2A, tinggal kita eliminasi, kita kurangkan biar hilang. Nah, berarti min 4B min 2B, maka hasilnya adalah min 6B. 10 dikurang 4, 6, berarti B sama dengan min 1. Nah, berarti kita memperoleh nilai B nya min 1. Nah, untuk mencari nilai A, berarti B sama dengan min 1, ini kita substitusikan ke persamaan yang atas boleh, yang bawah boleh, terserah, kita pilih yang kecil saja, yang bawah. B min 1 kita masukkan ke A plus B sama dengan 2 saja, yang angkanya kecil, maka kita peroleh nilai A nya. B kita ganti min 1, maka kita peroleh A sama dengan 3. Begitu, berarti kita
sudah memperoleh nilai A dan B, berarti kesimpulannya nilai A nya min 3 dan B nya adalah min